Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Revalina Zahra dengan NIM 010123011007. Saya mahasiswi STI Dr. Khairil Mutakin Purwakarta semester 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Akil Zahra Nisa. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berisikan bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas yang sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kedengarannya semangat banget deh hari ini. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Udah hafal belum lagu yang Ibu ajarin kemarin? Wah, bagus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning my student. Good morning my student, how are you? I'm fine. I'm good. Good morning my student. Di pertemuan kemarin kita I'm fine, I'm good, I'm grateful, alhamdulillah. Wah, kalau habis yang gini jadi makin pada semangat kan? Oke. Hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas sahabat Nabi, siapa yang masih ingat? Oke, kamu? Abu Bakar, betul, Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu gak salah satu sikap keteladanan dari Abu Bakar itu apa? Nah, kamu boleh? Kejujurannya, betul sekali. Abu Bakar itu terkenal karena kejujurannya. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu sahabat Nabi juga yang terkenal karena keberaniannya. Ada yang tahu gak? Oke, karena belum ada yang tahu, kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, khusus semuanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selesai berdoa, kita akan absen dulu hari ini. Yang hadir boleh angkat tangan dan bilang hadir ya. Oke, pertama ada Anissa. Adli. Nah, oke. Cantika. Tadi udah ada yang ingat ya, kemarin kita membahas tentang khalifah yang ada. Alhamdulillah, sekarang hadir semua ya. Kejujuran. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas khalifah yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu tadi udah ada yang ingat ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal karena kejujurannya itu sekali. Pada hari ini kita akan membahas khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab.
seorang pemimpin yang terkenal karena keberaniannya. Coba kalian bayangkan, ada seorang seorang pemimpin yang berjalan mengelilingi kota setiap malamnya untuk memastikan rakyatnya hidup dengan nyenyak tanpa kelaparan sedikit pun. Jika dia menemukan rakyat yang kelaparan, dia langsung membantunya tanpa menunggu orang lain. Nah, itulah Umar bin Khattab. Itulah alasan dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, bagaimana sih kita meneladani sikap-sikap Umar bin Khattab ini? Yuk kita bahas. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dulunya menentang Islam. Dulunya ia memusuhi Nabi. Namun pada suatu hari, saat dia pulang ke rumahnya dan mendengar adiknya yang membaca Al-Quran, hatinya tersentuh sehingga dia masuk Islam sepenuhnya dan menjadi salah satu pelindung dakwah Nabi. Nah, sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki oleh Umar ini? Ada yang tahu belum? Yang pertama pasti kalian tahu apa? Yang tadi ibu sebutkan beberapa kali. Apa coba? Nah, betul, berani. Umar ini sangat dikenal karena keberaniannya. Beraninya itu gimana sih? Ada yang tahu gak? Nah, jadi beraninya itu karena dia itu tidak takut dalam membela kebenaran, dalam membela agama. Dia itu tidak pernah mundur sedikit pun. Nah, itu salah satu sifat Umar yang patut diteladani. Yang kedua yaitu tegas. Ia tidak mengambil keputusan. Yang kedua yaitu sifat Umar yang patut diteladani yaitu tegas. Tegasnya itu bagaimana sih, Bu? Yang patut diteladani yaitu tegas. Tegasnya itu bagaimana sih, Bu? Nah, tegas itu ia tidak ragu dalam mengambil keputusan yang benar, sekalipun itu terjadi pada orang-orang terdekatnya. Contohnya, dia tidak ragu untuk menegur saudaranya yang berbuat salah. Jadi dia tegas, walaupun itu terhadap orang terdekatnya. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat adil. Adilnya itu bagaimana sih? Nah, adil Umar ini sebagai pemimpin, ia memperlakukan semua orang sama, baik miskin maupun kaya, baik teman dekat maupun jauh. Jadi beliau itu adil tanpa membedakan siapapun rakyatnya. Sifat yang keempat yaitu sederhana. Sederhana, ia hidup sangat sederhana meski memiliki kekuasaan yang besar. Nah, ini sifat yang patut diteladani. Yang kelima ada peduli. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Ibu, saking pedulinya Umar ini sampai keliling tengah malam untuk memeriksa agar tidak ada rakyatnya yang tidur dalam keadaan kelaparan. Ini beliau sifat pedulinya sangat tinggi. Dia memperhatikan rakyat kecil, bahkan sering membantu mereka secara langsung. Nah, jadi 5 sifat Umar yang patut untuk kita teladani itu apa aja sih? Yang pertama, berani. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, adil, betul. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, peduli, betul. Kita buat untuk semuanya. Oke. Kan dari kelima sifat tadi tuh ada sifat peduli. Ibu ada cerita kisah teladan Umar bin Khattab dari kepeduliannya. Ada yang mau dengar gak? Oke. Suatu malam, ketika Umar sedang mengelilingi kota, ia mendengar suara tangisan anak-anak. Saat ia mendekatinya, ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak air dan batu. Ibu itu berharap anak-anaknya tidur karena mengira ibunya itu sedang memasak. Kemudian saat melihatnya, Umar menangis dan segera pergi
mengambil makanan di gudang makanan negara. Dan ia sendiri yang mengangkat satu karung gandum dan memberikannya kepada keluarga itu. Kemudian dia berkata, apakah aku bisa tenang tidur sementara ada rakyatku yang kelaparan? Itu salah satu contoh kisah teladan Umar yang sangat peduli kepada rakyatnya. Itu patut untuk diteladani. Nah, dari 5 sifat tadi serta contoh kisah teladannya, kalian pasti mempunyai satu sifat Umar yang paling kalian sukai. Ibu mau tahu dong? Boleh gak? Boleh. Ibu tanya dari sini ya. Kamu suka sifat Umar yang apa? Berani. Kamu tegas. Kamu sederhana. Kamu peduli. Terus kamu adil. Iya, betul. Nah, dari sifat-sifat yang sudah kalian suka itu, bagaimana kalian bisa menerapkannya pada diri kalian? Contoh, ibu kasih contoh ya. Contohnya kamu tadi suka sifat berani kan? Jadi kamu tuh harus karena kamu suka sifat berani. Nah, tadi kan kalian sudah memilih salah satu sifat Umar yang kalian sukai. Ibu mau tahu bagaimana kalian bisa menerapkan salah satu sifat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu kasih contoh dulu ya. Contohnya tadi kamu suka sifat peduli ya? Sifat peduli. Contohnya, jika teman saya di kelas tidak membawa makanan, saya akan memberi makanan kepada dia. Itu salah satu sifat peduli. Nah, itu contohnya. Coba ibu mau tanya semuanya ya tadi ya. Oke, dari kamu dulu. Dari sifat berani, contohnya yang akan kamu terapkan. Kamu sederhana. Kamu adil. Oke, bagus. Ibu harap kalian sudah mengerti semuanya ya, karena sudah bisa memberi contoh. Itu bagus sekali. Keep up plus untuk semuanya. Jadi kesimpulannya, semua orang itu bisa meneladani sifat Umar sesuai dengan umurnya. Contohnya tadi sudah kalian sebutkan, bisa berlaku adil sama teman, peduli kepada teman, berani membela kebenaran, sederhana, rendah hati, itu ya, sederhana, rendah hati, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Aku harap semuanya paham dan bisa meneladani sifat Umar ini. Tidak cuma paham, tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya sudah paham? Jadi, sifat Umar yang paling terkenal itu apa? Keberaniannya, betul sekali. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kita sudah mempelajari sifat-sifat yang patut kita teladani, kemudian bagaimana perilaku teladan Umar kepada rakyatnya. Kemudian banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan baik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You